Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pesan batin terdalam darinya yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Pesan batin terdalam darinya yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ini umum, bukan pribadi. Kamu bisa cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada energi dari situasi seperti apa pada saat ini yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu ya teman-teman. Ada energi apa yang menjadi kuncian utama? Oke. Yang pertama teman-teman, orang yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu ini punya kendala tentang yang masalah kepercayaan diri ya. Ini bisa saja karena dia itu masih belum siap secara keuangan, dia belum siap secara mental. Mungkin di sini kondisi kamu secara umum itu di atas dia gitu ya. Mungkin kamu tuh ekonominya lebih bagus dari dia, keuangan kamu lebih bagus dari dia, keadaan status sosial kamu juga lebih tinggi mungkin daripada dia gitu ya. Atau di sini dia itu banyak mungkin situasi-situasi yang belum stabil, situasi-situasi yang membuat dia tidak yakin gitu ya untuk punya gambaran yang baik soal dirinya sendiri ya. Jadi mungkin dia nggak yakin bahwa dia mungkin bisa bertanggung jawab, dia bisa memenuhi ekspektasi kamu, dia layak untuk lebih lanjut dan sebagainya teman-teman. Itu yang jadi kuncian utama. Oke. Nah, itu otomatis merasa membuat diri dia jadi insecure gitu ya. Jadi nggak ngerasa aman nih karena kondisi ekonomi dia nggak bagus, keadaan dia nggak bagus. Dia jadi ngerasa nggak percaya diri, dia tidak yakin sama kemampuan dirinya dia jadi ngerasa insecure sendiri, nggak pede sendiri gitu ya. Takut sendiri, worry sendiri ya. Insecure, mungkin dia takut malu, dia takut nanti direndahin sama orang-orang di sekitar dia, di sekitar kamu, orang lain. Atau mungkin dia ada yang punya juga ketakutan, oh nanti kalau ada apa-apa aku ditinggal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak energi pesimisme, banyak energi ketakutan yang Sora tangkap di hubungan ini pada saat ini ya. Kenapa tidak berkomunikasi teman-teman? Ketika dia merasa insecure, dia menjadi takut untuk terlalu intens ya teman-teman. Dia takut untuk terlalu intim atau terlalu dekat. Dia takut keburu baper banget, dia takut terlalu sayang banget. Tapi pada kenyataannya hubungan mungkin sulit untuk maju, dianya belum siap, tapi dianya takut keburu bucin, dia takut kamu keburu ngarepin dia gitu ya. Jadi di sini begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang ada ya. Jadi kayak dia tuh berusaha menjaga jarak dengan tidak berkomunikasi sama kamu dan menjauhi kamu teman-teman. Oke. Ini adalah sesuatu yang bisa saja memblocking sebenarnya hubungan kalian ya. Dan banyak hal-hal yang tidak sehat di sini ya. Mungkin di sini ada yang dia itu ngerasa aku tuh secara fisik kurang sehat, aku secara mental kurang sehat gitu ya. Terus di sini juga dia mungkin merasa bahwa kalian itu masih ada pola-pola di hubungan kalian yang kurang sehat. Mungkin di sini ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan dan menurut dia tidak sehat gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang cenderung menurut dia mungkin lebih baik aku menjauh dan tidak berkomunikasi sama kamu gitu ya. Dan dia itu punya banyak pikiran-pikiran yang kalau Sora lihat juga kayak dia mengambil kesimpulan sendiri yang belum tentu seperti itu, tapi pada intinya adalah dia itu masih punya pemikiran dia sendiri ya. Banyak pemikiran-pemikiran pesimisme, pemikiran-pemikiran enggak yakin gitu ya, termasuk sama dirinya sendiri teman-teman. Sehingga langkah yang dia ambil adalah menjauh dari kamu. Oke, sekarang kita mau lihat siapa orang ini teman-teman. Oke, siapa orang ini? Tuh kan, nyambung nggak? Orang ini banyak bebannya gitu loh, nyambung dari kartunya. Kalau kamu udah sering nonton tarot udah tahu arti dari kartunya adalah keterpurukan, kejatuhan, tidak adanya harapan, kegalauan, tidak bisa bangkit, ketakutan dan sebagainya. Di sini ada pesimisme yang sangat kuat. Kenapa? Dia itu punya banyak beban mental, sehingga pikiran-pikiran yang ada di kepalanya dia itu adalah kepikiran-pikiran yang cenderung negatif ya arahnya. Jadi kayak
kurang punya kepercayaan diri, nggak yakin gitu ya teman-teman di sini kalau yang Sora lihat. Oke. Di sini juga ada energi di mana kalau Sora lihat orang ini itu pinginnya maju, pinginnya bisa bergerak, tapi dia tahu ya, dia harus keluar dulu dari situasi yang sulit itu. Nah, salah satu keluar dari situasi yang sulit itu adalah dengan dia bisa memperjuangkan dulu dirinya ya. Dan dia itu sedang melakukan aksi yang dia memperjuangkan dulu hidupnya, memperjuangkan dulu keadaan dia, memperjuangkan dulu diri dia yang lain sebelum dia bisa bergerak maju gitu ya, teman-teman. Selain daripada itu, Sora lihat di sini orang ini banyak yang trauma ya. Mungkin banyak dia itu harus mengalami jatuh, sulit, situasi-situasi nggak bagus buat dia harus berjuang sendiri kayak gitu ya. Dan di sini juga ada situasi di mana dia itu ada kayak semacam aku tuh ada sisi apa ya istilahnya ya, harga diri gitu ya, nggak mau kelihatan sebagai lemah, nggak mau kelihatan sebagai sulit di depan kamu teman-teman gitu loh ya. Dan di sini juga ada situasi itu ya, orang ini kayak punya pride, dia itu nggak mau dikasihani, dia nggak mau dilihat lemah, dia itu mau tampil sebagai sosok yang tetap kuat, sosok yang tetap aku bisa menghadapi ini semua. Jadi dari luar tuh dia kelihatannya baik-baik aja teman-teman ya, padahal aslinya belum tentu dia baik-baik aja ya. Dia itu kayak mau menunjukkan kalau dia bisa, dia kuat, dia mampu ya. Dan ini adalah energi dari seseorang yang memang sedang berjuang, jadi mengutamakan kepada aksi gitu ya. Jadi daripada banyak komunikasi, aku nggak ada aksinya, aku lebih mengutamakan aksi dulu sama keadaan dan kehidupan aku pada saat ini. Oke? Yang dia tuh masih mau kejar itu masih banyak ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Dia ngerasa banyak beban sebenarnya. Ada rasa bersalah, ada rasa kangen, ada rasa rindu, dan banyak mungkin hal-hal yang ngebebanin dia karena mungkin ada janji atau apa yang kamu ekspektasikan bisa dia lakukan itu belum bisa kecapai gitu ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini, dia tuh kayak mengutamakan aku harus tunjukin sama kamu kalau aku udah ada perkembangan nanti bahwa aku udah bisa ada sesuatu yang lebih baik. Jadi kayak di sini lebih mengutamakan kayaknya aku harus lebih banyak realistis untuk kalau memang cinta ini mau diperjuangkan, aku harus mampu menunjukkan sama kamu kelayakan aku untuk memperjuangkan kamu ya. Di satu sisi lain ya teman-teman, orang ini punya banyak yang tadi Sora bilang trauma ya, karena trauma mungkin pernah ditinggalin gitu ya, pernah ditolak karena keadaan dia. Jadi ada banyak hal yang belum kelar, dan di sini juga mungkin apa yang dia takutkan itu juga berhubungan dengan trauma kamu. Jadi kayak dia takut memberikan kamu trauma lain gitu ya. Jadi kayak kalau aku giniin kamu nanti kamu trauma juga gitu ya. Tapi padahal kalau nggak komunikasi sama kamu juga itu bikin trauma ya sebenarnya gitu ya. Dan di satu sisi lain banyak rasa bersalah teman-teman ya. Oh, kalau Sora di sini ada banyak rasa bersalah, tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, tidak bisa memberikan ekspektasi kamu yang tadi Sora udah bilang gitu ya. Dan dia itu takut dihakimin, dia takut ngadepin kamu, takut ngadepin kenyataan, takut dihakimin, takut dikonfrontasi, takut ditanyain, makanya ngindar. Sebenarnya kalau kamu bilang Kak itu nggak gentle, ya memang bener gitu ya, ini apa adanya aku bacain gitu, bahwa kesiapan mentalitas seseorang itu kan beda-beda. Sementara di sisi lain bagaimana perasaan kamu sama dia? Di sini kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan segalanya yang kamu mampu, yang kamu bisa, yang jelas kamu perjuangkan gitu ya. Kamu sudah memberikan segalanya untuk dia gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, kamu merasa kamu tetap tidak bisa mengerti cara pikirnya dia. Kamu seperti merasa kayak udah habis cara untuk ngertiin dia, udah habis cara untuk berusaha komunikasi sama dia gitu ya. Sehingga sekarang kamu pun memilih untuk ada energi kayak pasrah gitu ya, kayak ya udahlah Kak Sora terserah dia maunya gimana, aku udah nggak tahu harus gimana gitu ya, karena kamu merasa berbagai cara sudah kamu upayakan untuk orang ini teman-teman. Oke. Sekarang Sora punya kartu di sini. Ini adalah pesan batin yang mau dia sampaikan sama kamu. Oke. Silahkan diulang afirmasinya, kata-katanya adalah misalnya tolong sampaikan pesan batin, misalnya ya, tolong sampaikan pesan batin Bobby ke aku misalnya gitu ya. Tolong sampaikan pesan batin Bobby ke aku. Silahkan diulang sebanyak 3 kali. Sora berikan waktu.
Oke, lebih baik dengan suara teman-teman, lebih bagus ya. Tapi kalau memang kamu di tempat umum atau gimana ya dalam hati boleh, tapi lebih bagus kalau kamu ucapkan atau disuarakan. Oke. Yang masih butuh waktu, silakan kamu boleh pause dulu video ini. Karena Sora akan langsung buka. Oke, yang pertama, teman-teman. Sebenarnya dia mau bilang bahwa kamu tuh tidak ada lagi seseorang yang lain, ya, yang bisa dibandingin sama kamu. Ya, sebenarnya batin dia tahu, ya. Kamu itu paling unik, kamu itu paling spesial, kamu yang paling cuman satu-satunya buat dia, ya. Jadi kamu tuh seseorang yang dia tahu di lubuk hati terdalam dia tidak akan bisa mendapatkan seseorang seperti kamu, koneksi seperti dengan kamu, bagaimana sayangnya kamu sama dia, gitu ya. Dan dibalik sikapnya dia yang tidak berkomunikasi sama kamu, diem, ngindarin kamu, ya, blocking kamu, apapun itulah ya judulnya. Dia itu belum bisa terlepas dari memori dan kenangan dia soal kamu, teman-teman, ya. Meskipun kamu berpikir kalau dia sudah lupakan kamu, sebenarnya enggak, ya. Dia masih sangat-sangat berpikir banyak soal kamu, ya. Kenangan soal kamu itu masih banyak banget berkutat di kepalanya dia, ya. Dan sebenarnya orang ini merasa pingin minta maaf sama kamu. Ini kan nyambung sama perasaan bersalah, ya. Meskipun dia kelihatannya cuek, tapi sebenarnya di lubuk hati terdalam dia, teman-teman, ya. Dia itu mau minta maaf sama apapun yang terjadi di antara kalian. Banyak sedih, banyak kecewa, banyak luka yang dia sadari bahwa aku mungkin tidak layak jadi seseorang untuk kamu, gitu ya. Karena sebenarnya hidup kamu tuh banyak berefek sama dia di dalam kehidupannya dia. Ya, cara pikir kamu, motivasi kamu, hidup kamu tuh banyak memberikan pengaruh buat dia, ya. Kalau yang Sora lihat di sini artinya banyak memberikan dampak buat dia, yang pastinya dampak-dampak yang penting, ya. Entah kamu membuat dia menyadari apa itu yang namanya tanggung jawab, mungkin kamu membuat dia menyadari apa itu namanya komitmen, kamu membuat dia menyadari yang namanya keseriusan itu kayak gimana, itu ya. Hal-hal seperti itu yang timbul, ya, ketika dia punya hubungan sama kamu. Dia banyak mendapat pembelajaran, dan salah satu yang dia merasakan bahwa mungkin apa yang sedang dia hadapi pada saat ini, kesulitan yang sedang dia hadapi pada saat ini, situasi yang sedang dihadapi pada saat ini sama dia, itu adalah situasi, salah satunya adalah hukum tebar tuai dari apa yang sudah pernah dia lakukan, teman-teman, ya. Apa yang sedang terjadi sama dia saat ini selain sedang terpuruk, ya. Salah satunya adalah kalau Sora lihat ini adalah mungkin salah satu konsekuensi dari sebelumnya dia itu banyak bermain-main dengan cinta, banyak romantisme kesana kemari. Jadi tidak serius dalam percintaan, sehingga ketika mau serius pun akhirnya belum siap, gitu ya, karena sudah terbiasa untuk tidak serius dengan cinta. Artinya cuman mungkin awalnya hanya untuk sebagai sayang-sayangan, cinta-cintaan, belum ke arah serius, gitu ya. Jadi ketika semakin hubungan diekspektasikan buat serius, tidak siap, gitu ya. Dan orang ini tuh seperti sedang mengalami hidup dia itu banyak yang berdampak area percintaannya ke arah kemajuan hidupnya dia, ya. Banyak yang kayak pingin maju dan berhasil kok kayak masih butuh proses panjang, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Dan dia banyak mengalami hal-hal nggak ngenakin sama dirinya dia, ya. Ada yang mencurangi dia, ada yang nipu dia, ada yang orang kepercayaan juga mengkhianati dia, ada hal-hal kerugian-kerugian yang dia hadapi, teman-teman. Intinya adalah hal-hal yang mengecewakan dia juga, ya. Dan menurut dia itu pembelajaran, gitu ya. Mungkin konsekuensi lainnya adalah aku pernah berbuat sesuatu, akhirnya aku dapat konsekuensinya. Oke? Lalu di sini ada perasaan dia tuh sebenarnya tidak merasa komplit ada kamu, nggak ada kamu. Artinya di sini dia merasakan ada kekosongan sebenarnya di dalam jiwanya dia. Tidak ada kamu, ada rasa kekosongan, ada rasa yang dimana dia itu ngerasa nggak utuh ketika nggak ada kamu, ya. Dan dia tahu ini adalah sesuatu yang belum kelar di antara kita. Dia sadar gitu, ada unfinished business yang harusnya dikelarin. Jadi sebenarnya kalau nggak kelar gantung seperti sekarang pun sebenarnya dia tahu itu bikin nggak nyaman, gitu ya. Dan dia mau bilang bahwa sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian itu bukan salah kamu. Banyak dari kalian yang mempersalahkan diri sendiri. Apa mungkin aku kurang perhatian? Apa mungkin aku kurang pengertian? Apa mungkin aku kurang ini itu, gitu ya. Sebenarnya dia mau bilang bahwa ya, yang bermasalah itu memang sebenarnya ada di dia, teman-teman, ya. Bukan, salah satunya memang bermasalah di sikapnya dia, gitu ya.
Dia masih sering sekali memperhatikan foto kamu, ya. Dia masih sering kangen banget sama keindahan kamu. Jadi dalam diemnya sebenarnya dia tuh kangen loh sama kamu, ya. Karena kamu memberikan dia banyak hiburan, banyak inspirasi, banyak penguatan. Ada kangen sebenarnya yang sangat mendalam yang tidak terungkapkan kalau Sora lihat di sini, teman-teman, ya. Dan apalagi akhir-akhir ini, ketika hidup dia nggak baik-baik aja, semakin dia intens berpikir soal kamu. Tapi balik lagi, mau datang ke kamu takut dihakimin, teman-teman, ya. Kamu tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh apapun, ya. Jadi kayak di bawah alam sadarnya ketika dia ketemu sama seseorang atau ada hal-hal, oh, kayaknya kalau kamu bakalan begini deh. Gimana ya pendapat kamu soal hal ini? Nah, dan seterusnya, ya. Banyak sekali lagu-lagu yang dia dengarkan itu masih tentang lagu kenangan di antara kalian, lagu-lagu yang ngingetin soal kamu. Entah dengan sengaja atau tidak. Misalnya dia lagi pergi kemana, ya, lagi pergi ke tempat, lagi pergi ke mall, lagi pergi kemana, ke tempat umum, kok tiba-tiba ada yang nyetel lagu ini ya, kok aku dengar di radio lagu ini ya, gitu ya. Aku tuh masih tidak tahu apa yang aku mau. Aku masih belum jelas di dalam diri aku. Jadi aku sedang mencoba untuk mencari tahu apa ini semua, gitu ya. Jadi ini memang orang yang masih jiwanya itu terhilang, gitu ya. Dan dia itu ada energi pesimisme karena dia ngerasa kayak aku nggak yakin hubungan ini masih bisa dilanjutkan. Mungkin ini adalah ketika aku diemin kamu, kesalahan aku cukup besar sehingga mungkin saja kamu tidak mau melanjutkan hubungan sama aku, teman-teman, ya. Orang ini memang belum siap secara komitmen, ya, belum siap. Ada ketidaksiapan komitmen kalau Sora lihat di sini dengan alasan apapun itu, ya. Memang banyak banget hal-hal yang complicated dalam hubungan ini. Sora, apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Kemungkinan besar, ya, teman-teman. Di sini ada mimpi-mimpi dan harapan dan ekspektasi yang masih ada. Kamu masih punya ekspektasi sama dia, masih punya harapan yang sangat besar sama dia, begitu juga dia, teman-teman. Tapi di sini ada proses di mana jalannya mundur justru bukan maju. Kalau kamu lihat ya, artinya apa? Kalau Sora lihat sepertinya untuk sekarang saat-saat ini hubungan ini harus kembali dulu ke proses sebelumnya, yaitu saling mencari masing-masing, saling men-taking care dulu. Dia harus men-taking care dirinya, kamu harus men-taking care diri kamu. Ini adalah hubungan yang saling akan menjaga perasaan. Tapi untuk yang namanya kebersamaan, teman-teman, Sora akan bilang sejujurnya ada kekecewaan di sini. Jadi artinya apa? Sebenarnya ini adalah ketidaksiapan. Jadi memang masih ada proses untuk men-taking care diri masing-masing. Dia perlu untuk mempersiapkan dulu dirinya dia, selesain masalahnya dia, ya. Sehingga sejujurnya kalau kamu banyak harapan sama orang ini, sama ekspektasi sama orang ini, kamu yang akan jadi kecewa sebenarnya, ya. Kartu Sora mencoba untuk realistis. Apa yang kamu ekspektasikan gitu? Ekspektasi kamu yang banyak itu mungkin tidak bisa terpenuhi kalau sama orang ini, ya. Tuh. Orang ini menahan dirinya untuk ke kamu sebenarnya. Memang iya gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu, dia cukup sadar diri, aku tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, gitu ya. Kalian terkoneksi tapi dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, gitu ya, sehingga dia tidak berani untuk bergerak dan datang. Ada nggak energi rekonsiliasi? Sora bilang sih sebenarnya ada sangat ada potensi di sana. Tapi kalau Sora lihat itu tidak terjadi dalam waktu yang dekat. Ada sesuatu yang memang mesti diselesaikan. Ada sesuatu yang harus dia mundur dulu deh, flashback dulu ke diri masing-masing yang harus diselesain, gitu ya. Nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang punya energi manifestasi yang baik, gitu ya. Sangat bagus sekali. Ya, di sini akan ada keajaiban yang sangat mungkin terjadi, gitu ya. Tapi, teman-teman, coba kamu benar-benar bulatkan dulu pikiran kamu dan siapkan dulu mental kamu bahwa ini adalah hubungan yang memang kamu tidak bisa interupsi kenyataan bahwa secara emosional dia belum siap. Dan kapan dia bisa siap, kita nggak tahu. Ini masih proses. Dia masih sedang meng-grooming dirinya sendiri, sedang melatih dirinya sendiri, karena memang secara mentalitas orang ini belum siap. Yang kamu bisa lakukan adalah cuma mengirimkan dia energi untuk bisa menyiapkan dirinya dia, ya. Dan berapa lama itu tiap orang beda-beda, tergantung bagaimana dia menangkap energi, memahami apa yang terjadi. Tapi kalau Sora bilang apa adanya dari kartu, bahwa kamu jangan berekspektasi banyak-banyak. Kalau Sora bilang, ya, semakin besar ekspektasi kamu, karena kemungkinan besar sangat mungkin kamu kecewa, gitu ya. Karena kalau Sora lihat, ya, koneksi memang ada, tapi dianya belum siap.
Ya, jadi kalian tuh berada di frekuensi yang mungkin berbeda kesiapannya gitu ya. Itu sih kalau dari Sora. Yang mungkin bisa saja secara mentalitas kamu yang akan harus lebih gimana ya? Kamu yang nurunin akhirnya frekuensi kamu ke dia kalau kamu mau sama dia, bukan karena nggak bisa kamu paksa dia naik secara kesiapan mentalnya belum ada. Intinya gitu sih. Sangat mungkin rekonsiliasi di sini ada kebimbangan. Jadi Sora cuma bisa bilang kedatangan dia pun, rekonsiliasi pun ada potensinya, tapi cuma 50-50. Paham? Gitu ya. Jadi kamu sendiri pun harus siapin mental kamu. Kalau Sora bilang di sini kenapa tidak kamu manifestasi? Kamu berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Apakah memang ini hubungan yang untuk kamu, ya? Karena kalian tuh sebenarnya banyak juga dari kamu yang nggak siap untuk ditolak karena kamu ngerasa tertolak gitu ya dengan dia tiba-tiba ngeblocking kamu. Intinya gitu sih. Intinya ada proses untuk pengolahan batin dia dan kalau kamu untuk belajar memakai logika. Kalau dia belajar untuk mengolah kesiapan batinnya dia juga gitu ya. Dan mengolah sikap batin setiap orang itu kan beda-beda hasil akhirnya, ya. Itu doang yang Sora cuma bisa bilang. Jadi bijak-bijaklah, pahami. Ini mungkin perjalanan spiritual kamu juga untuk merubah pemikiran kamu juga, merubah mindset kamu. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin untuk pikirannya bisa lebih fokus berpikir, mungkin bisa lebih dapat pencerahan gitu ya. Pengertian, pemahaman untuk proses ini semua. Silakan pembersihan cakra dengan gelang clear quartz dari batu clear quartz asli, import juga yang sudah diprogram dengan energi healing, membawa energi positivity, membawa energi grounding untuk memutus pola-pola berulang di alam bawah sadar ataupun sadar yang bisa diharapkan membawa kebaikan. Ini bukan pelet, ini bukan jimatan gitu ya. Ini hanyalah, ini ada kemarin yang komen, aduh aku sampai mau ketawa katanya. Kak, ini ada kodamnya nggak? Ya Allah. Nggak ada kodamnya, Bun. Kalau dukun bener itu ngisi kodam, apalagi kodam yang bagus, itu nggak mungkin harganya 240.000 ya, say. Nggak ada. Kecuali kamu mau dikirimin kodam bebek geprek, mau nggak bebek geprek? Aku bercanda ya. Tapi jangan segala hal itu dihubung-hubungkan dengan yang mistis, oke? Ini pure dari energi semesta yang Sora masukin ke sini juga, oke? Dan kamu bisa googling kok, clear quartz itu gunanya untuk apa, ada di Google, ada banyak ya. Tadi dia bisa baca sendiri. Nah, Sora tuh memaksimalkan fungsi batunya dan Sora tambahkan untuk energinya lebih fokus. Banyak teman-teman yang udah pakai dan kasih testimoni juga. Ya, sepasang 240.000 tidak dijual terpisah karena memang mereka jangan dipisahkan. Bintang harapan, bulan adalah perubahan dan hal-hal positif. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk pemesanan, oke? Dan untuk teman-teman yang pingin personal reading atau pingin yang lain-lain juga bisa sama ya teman-teman di satu channel yang sama, oke? Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap dan zodiaknya ya. Kamu juga bisa beli alat-alat pembacaan di tempat Sora dan sebagainya loh ya. Libra, Scorpio, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Leo. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini teman-teman. Mengandung zodiak itu, dicek aja ya. Ini aku kocok ya. Nah, sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap di mari ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia, plat nomor kendaraan. Oke? Teman-teman Sora minta dukungannya dengan mensubscribe, like, mau kasih super stiker, makasih. Belanja aja sih kalau Sora. Jadi kamu bisa dukung Sora juga buat Sora beli makan siang, biar Sora bersemangat terus untuk berkarya gitu ya. Beli kenang-kenangan untuk kamu untuk Sora gitu ya. Jadi kita saling dukung aja ya. Gelang itu juga Sora khususkan untuk membawa hal-hal positif dalam hidup kamu. Itu niatan Sora, oke? BLAH HUGI MKCR WMSO VFVJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bijak sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Silahkan diulang nonton kalau belum paham. Bye-bye.